Karena segitu tadi ya? masih 0 pick sih. 0 pick ya benar. Akhirnya nih setelah di buff dari Frostmourne Shield, bukan dari Stardust Dance-nya yang di buff. Frostmourne Shield juga. Ya, efek dari Stardust Dance-nya yang mempercepat Frostmourne Shield-nya. Jadi Shieldnya tetap nambah gak? Shield-nya enggak tetap segitu ya. Cuman tetap cooldown-nya aja ya? Cooldown-nya lebih cepat, reduce cooldown dari Stardust Dance-nya itu yang digedein. Kalau Esmeralda zaman dulu ingat gak? Itu leukosit semua, darah putih semua. Itu mah gara-gara ini Ya waktu. pas Udil. Iya, dulu soalnya nggak ada timing dari Frostmourne Shield selama bisa di-trigger terus dan Tamus ternyata. Yes, berarti ini bakal ada double pick off ya dari Harusnya enggak ya sih. benar-benar. Kayak Romer ya, Edit Romer. Romer kan? Edit Romer. Wow. Mungkin udah tahu juga sih dari DNS soalnya dia target bandnya memang ke fighter loh. Yap, Jadi dia udah oke, membaca ya. editnya ini bakal ada di Romer. Oke, maka ditutup ke arah XP lanernya, tapi ini akan menjadi match point untuk DNS Hammer Sonic Esports. Dan akankah RRQ Sena akan menyamakan keadaan dan memaksa nantinya ada game yang ketiga? Jadi buat teman-teman di rumah, para pendukung dari RRQ dan juga DNS, langsung ramaikan di kolom komentar dengan adanya prediksi-prediksinya. Kasih tahu kenapa kalian memilih draft yang kayak gini, kenapa gitu. Oke. Dan mungkin defensif dari Pranata dengan go away-nya nanti bisa lah ya beberapa nahan misalkan kayak King Brain yang nabrak. Tapi kayaknya ya kalau untuk nahan dari Brody nggak bisa sih. Walaupun memang Brody-nya nggak bisa ngasih dia sisi juga. Tapi ya damage yang masuk dari Brody akhirnya mau bikin WON juga mau nggak mau dari Pranata. Alright, tapi ini dia Land of Down di game yang kedua untuk pertarungan antara DNS Hammer Sonic dan juga RRQ Sena. Kedua jungler dengan typical, wow ini ternyata Benedetta jungle. Saya baru sadar ya, mohon maaf nih. Esme-nya kan yang disampaikan. Iya, Tadi dia picknya Esme sama Benedetta. Di situ gue udah lihat oke Benedetta-nya jungle. oke. Iya sih, soalnya sekarang dari KJ jungle udah kurang ya. Agak lama sih Iya jadinya. sih, benar Kayak juga. geraknya lama banget. Oke, tapi Daemon yang mencoba untuk langsung saja mengamankan satu buah orange buff, Walker mengeluarkan Ghostbusters. Tapi lihat Don ini, aku suka banget sih skin kamu yang kayak main skipping. Loncat Iya, aja iya, kan, iya, iya. loncat. Dan warnanya hijau gitu kan, gearnya bagus juga. Tapi memang Don ini dia memang main match up ya harusnya. Kayak dia selalu dapetin hero yang powernya lebih unggul tahu daripada lawannya. Dari beberapa match juga kayak gitu. Dan terbukti ya di game yang pertama juga dia bisa memanfaatkan hal tersebut. Tapi untuk saat ini di arah top lane, one viewer situation di atas kertas, Pranata dengan adanya models yang dimiliki pun Summoner diunggulkan ya di atas Gilang yang menggunakan Brody. Tapi memang sejauh ini belum terlihat adanya agresivitas yang terlalu bagaimana gitu. Mereka masih nahan-nahan dulu dan bermain hati-hati nih. Iya. Soalnya namanya juga marksman gitu kan di awal ya, kalau dia terlalu galak juga itu bisa dari teman-teman kedua tim bisa panis dia. Jadi ya dia main safety dulu. Bahkan kali ini rotasinya ke arah top lane nampaknya dari RRQ. Yap, dan bahkan di sana dengan adanya sebuah shatter, tapi Violence kepleset dengan adanya satu buah Cyclone Eye. Tapi First Blood tercipta di tangan RRQ Sena di mana Lokme yang menjadi korbannya. Tapi ini dia trading yang mungkin akan bisa dilakukan oleh teman-teman dari DNS, setup menuju ke arah Turtle yang pertama. Iya. Ini masih bisa di fight juga kalau mereka mau memang. Dan Turtle-nya kali ini di take over oleh RRQ. Yes, dan begitu pun dengan adanya Shadow Stampede mencoba untuk menarik pergerakan dari Donnya. Dan Daemon kali ini sudah mulai muncul dengan Lacto Final Blow. Tapi Retribution dari Daemon berhasil untuk mendapatkan Turtle yang pertama. Dan ini menjadi kompensasi yang harus dibayarkan setelah nyawa Lord Mei yang tadi direnggut untuk pertama kalinya. Iya, retribusi yang terlalu cepat sepertinya dari Jason ya. Mungkin masih transisi nih, jadi sabar. Harus disabarin dulu. Dan sebenarnya rotasi top lane-nya bagus. Defense Judgment kali ini menarik ke arah Pranata. Namun fall of damage-nya apakah cukup? Bahkan flicker pun di-trigger dan yes, Pranata harus tumbang. Tapi banyak banget source-nya keluar untuk DNS sendiri. Tapi kalkulasi yang matang ya. Membuat dari Pranata, tapi menurut aku worth it sih. Ya, dapetin gold lane soalnya. Itu gold lane yang benar-benar nantinya akan bisa meng-carry di arah late game. Ini udah mulai ditekan dan apalagi resource yang keluar juga kan nggak, ya bisa cooldownnya lebih cepat kan. Dan ini keuntungan dari DNS yang sekarang dari segi emblem. Ya mungkin dari Melisanya ya, ada attack speed 1 poin aja yang dinaikin. Dan sisanya karena movement speed. Memang dia perlu selamat sih, keselamatan nomor 1 ya. Bahkan dari emblemnya juga kita lihat Electro Flash. Sementara kalau dari Brody-nya Killing Spree dengan full movement speed dan juga full magic penetration. Ini menandakan kalau memang dari Brody
ini template sih untuk Brody yang punya damage di awal, jadi dia nggak butuh apa-apa lagi selain 2 ini. Alright, tapi memang sekarang dengan keunggulan yang bisa dimanfaatkan ya untuk DNS, setup menuju ke arah top lane, Violence coba untuk menjadi garda terdepan, tapi Divine Judgment terkonek menuju ke arah Okta dengan rock wave defensif dikeluarkan untuk mundur terlebih dahulu, tapi Demon mencoba untuk mengurungkan niatnya karena memang dari Oktanya masih terlalu jauh untuk digapai, dan itu adalah sebuah baiting yang begitu baik sih, walaupun sebenarnya dari kedua roamernya sama-sama mengeluarkan ultimate. Soft skill ya yang gede, dan sebenarnya udah datang juga dari King Brian tadi ke arah top lane. Jauh loh dia jalan dari bawah loh, tapi sayangnya nggak dapetin apa-apa, dan itu momennya jadi kebuang sia-sia banget. Dan kita kembali lagi top lane, bahkan di mid. Wow, dengan adanya sebuah cold counter diaktifkan, Octavian Ball sudah mulai dibuka juga. Tapi lihat Daemon dipaksa untuk mundur defensif terlebih dahulu. Dan bahkan masih belum ada poin eliminasi tercipta. Gilang is coming, mencoba untuk memberikan sedikit damage dengan adanya karena satu habis impact menuju ke depan. Okta, rock wave defensif lagi-lagi harus dikeluarkan. Dan nampaknya di area turtle yang kedua, Jason sudah set up terlebih dahulu. Tapi di sana tidak ada Daemon. Daemon lebih memilih untuk crossing ke arah orange buff yang dimiliki oleh Jason sendiri. Karena nggak bakal sempet sih tadi. Tapi HP-nya nggak banyak loh. Iya, orang Berani kondisinya udah banget. sekarat tadi dia kan. Dan dia dapetin, paling nggak dapetin trading yang lumayan. Oke, tapi untuk saat ini dengan adanya satu buah backup yang dilakukan oleh Lord Mei, membiarkan Demon bisa selamat dan menyerahkan nyawanya. Oke. Keuntungan yang diambil tetap untung di RRQ. Dia dapat turtle soalnya. Walaupun memang kehilangan satu orange buff, dan kali ini Jason ada di bagian top lane. Gilang coba untuk ditabrak kali ini, dan sebenarnya masih cukup tanky. Under turret juga harus dikit hati-hati. Yap, dan bahkan di sana udah langsung ada 4 player dari arah Qsena mencoba untuk mendapatkan objektif menuju ke arah outer turret Garret top lane. Walaupun di sana hadir Walker dan Lord Mei, nampaknya masih belum cukup waktunya untuk bisa mendefense outer turret yang sekarang sudah berhasil dihancurkan. Daemon yang udah mulai terganggu farmingnya di area sana, dan Walker pun terkena dari satu sergapan yang dilakukan oleh Okta. Dan bahkan kali ini Lord Mei yang lagi-lagi menjadi target operasi, dan ini dia pick off demi pick off yang sudah mulai Gilang terlihat on point. Gilangnya sendirian aja di arah top lane, akankah dia bisa selamat? Karena di sana mencoba untuk memberikan sedikit lagi aksi gocekan karena nggak bisa ditungguin flickernya di arah samping. 4 player dari RRQ Sena berhasil untuk mendapatkan tabungan sedikit demi sedikit dengan adanya pick off satu persatu. Gimana Gilang bisa ada di situ ya? Karena udah nggak ada turret, itu bahaya banget. Sementara untuk bottom lane King Brian yang dimana match up-nya sebenarnya di awal banget sama Tamus, diunggulin sama Tamus ya. Don ini lebih unggul di awal. Tapi ya ketika udah masuk menit ke-6 udah jadi item, ya dibilang menang nggak juga. Cuman paling nggak kedua-duanya sama-sama susah untuk dapetin kill, dan ya kita lihat King Brian dan juga Don lebih milih untuk nge-cut wave dan dia join. Yap, dan sebenarnya pick off yang dibawakan oleh RRQ Sena ini udah mulai works ya. Dengan Okta yang memiliki 100% team fight participation loh, kill participation bahkan. Iya. Dengan 3 eliminasi dan 2 assistnya. Ini wajib banget diwaspadai, dan sekarang Don yang sudah bertemu kembali King Brian namun di arah tengah, set up menuju ke arah Turtle, dan Jason kali ini berhasil untuk mengamankan Turtle yang selanjutnya membuat Octavian Ball dikeluarkan oleh Diamond untuk mundur ke arah belakang, tapi ada Falling Star Moon, kena 2 orang sekaligus. Lord Mei mencoba untuk hadir tapi nampaknya terkena dengan adanya satu buah Breath the Ocean, membuat dari Valens kali tertarik dengan sebuah Divine Judgment, tapi Valens masih terlalu tebal untuk ditumbangkan, tapi Gilang satu hit terakhir berhasil untuk mempunish Valens kali ini, dan reset kembali dari kedua tim. Tapi goldnya dari DNS sekarang udah mulai slow but sure menyempit loh. Ya bahkan diunggulin sama RRQ sendiri. Ini keuntungan karena dapetin 2 kali turtle ya. Dan beberapa kill besar yang lumayan banget. Kali ini top lane Pranata yang coba untuk nahan, dan sakit banget Muddles-nya. Hampir saja bisa dikembalikan keadaannya. Don yang menjadi frontliner masih cukup tanky ternyata. Tapi kayaknya turret udah nggak bisa di-defense ya. Yap, karena memang dari segi HP-nya nggak terlalu banyak juga. Tapi Lord Mei mencoba untuk mengecek ke area rumputan. Violent sudah hadir dengan adanya conceal play yang dilakukan, tapi nampaknya masih belum bisa mempertahankan satu outer turret yang sekarang sudah mulai dihancurkan dari teman-teman DNS Summer Sonic. Oke. Kalau kita lihat dari Demon, dia keras banget sih. Dia bikin ke arah defense ya. Tapi short damage-nya ini nih yang mulai meragukan. Hanya mengandalkan sosok dari Gilang dan juga Walker. Walker ini butuh item dulu, nggak bisa langsung ngasih damage besar.
Ya kita tahu Faramis lah, mungkin Clock of Destiny dan Lightning Trigger. Yap, dan Lord Mei dipaksa untuk mengeluarkan satu buah flicker untuk mundur terlebih dahulu. Torn apart memory, terbagi dua orang sekaligus. Lord Mei dengan konsilnya ditarik kali ini dengan adanya satu buah violence. Tapi nampaknya dibalesin lagi pergerakan karena Rockfave dari Okta. Begitu sakit Lord Mei, gak bisa lagi menahan terlalu lama. Walker tertinggal sendirian dan gak punya escape ability tambahan. Sehingga 3 player dari DNS Hammersonic berhasil untuk dihilangkan. Lakta Vanabom dikeluarkan, tapi Falling Star Moon mencoba untuk memaksa dari Anarchy Senna untuk mundur terlebih dahulu. Tapi itu dia Decimation yang begitu menyakitkan, berhasil untuk mendapatkan double killnya sehingga King Brian pun harus terpanis. Satu auto dari tengah berhasil untuk dihancurkan di tangan Anarchy Senna. Targeting yang salah bisa dibilang dari Lord Mei. Dia udah nggak boleh sih ngejar ke arah violence lagi, karena dibalikinnya gampang banget. Dia tinggal dari violence tinggal balikin keadaannya lagi. Dia buka ulti, dia langsung dapat absorb, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Damage-nya kurang juga tadi karena di sisi lain Gilangnya tuh udah ngeluarin semua source-nya dan kali ini yang di-setup oleh Araki. Yes, dan itu dia. Satu buah Earth Shatter yang berhasil untuk terconnect juga membuat dari Jason berhasil untuk mendapatkan Lord tersebut. Sehingga 2 player dari DNS Hammersonic dipaksa untuk dihilangkan nyawanya. Ini akan menjadi keuntungan besar karena sekarang Anarchy Senna memegang kendali atas game yang kedua. Nah, violence bahkan ada di depan lagi dan Gilang terkena shatter. Hampir saja ada follow up bisa ditumbangkan. Tapi ternyata Okta, ya dia sabar dulu, dia nggak punya Rockwave. Dan kita bakal hitung untuk defense dari teman-teman DNS dulu. Untuk high groundnya mungkin mengandalkan damage dari Gilang doang. Untuk bantuin clear masih ada Walker. Tapi kalau memang misalkan fight besar, ya balik lagi Lord Mei yang akan menjadi penentu nih. Siapa yang akan ditarik. Dan dari segi item, dari Melisanya Pranata ini udah sakit banget. Demon Hunter Sword udah jadi, Golden Staff udah jadi juga bersama dengan Corrosion. Models yang dilempar ke depan, connect ke beberapa target itu bakal bocor banget dan itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai altarnya ke trigger gara-gara ya cuman modal gitu kan. Iya. Skill yang besar. Karena sekarang Lord yang pertama sudah berjalan di arah tengah, satu inner turret bakal jadi target operasi. Tapi Okta is coming dengan Rovef, tapi dengan adanya sebuah cloud angkar yang benar-benar on point juga membuat dari DNS kali ini masih bisa bertahan. Dan bahkan Jasonnya tershutdown untuk kali ini, membuat pergerakan dari DNS kali ini bakal coba untuk membalaskan. Tapi nampaknya di sana Lord Mei kembali terculik sendirian, tapi masih ada flicker defensif yang keluar sehingga 1-1 sejauh ini. Tapi poin shutdown yang didapetin ini menjadi tabungan juga sih untuk DNS Hammersonic. Iya ya, Falling Star Moon bahkan kali ini King Brian yang masih mau maju di bagian depan. Walker yang mengejar dengan Shadow Stampede terlalu jauh nampaknya dan tidak ada damage follow up lagi. Akhirnya memilih untuk mundur. Satu turret di bagian top lane juga berhasil dihancurkan. Defense yang terbilang cukup oke dari teman-teman DNS. Dia dapetin satu kill yang cukup mahal dari Jason, dapetin celengan yang cukup banyak dari Araki juga. Tapi beberapa turret yang hancur tetap bisa nge-boosting network yang dimiliki sama Araki. Perbedaan sekitar 3.000 sekarang, tapi nggak terlalu gimana-gimana sih. Di menit 11 3.000 cukup oke juga dengan kondisi kalah dari DNS. Yap, nggak terlalu tertinggal jauh ya. Tapi sekarang aku belum ngeliat sih inisiasi yang dilakukan oleh Lord Mei ini on point. Tadi satu-satunya mungkin adanya defense yang kita lihat itu menarik ke arah violence. Dan itu pun akhirnya bisa jadi bumerang kan. Akhirnya 3 player yang hilang, targetingnya harus berganti sih. Satu-satunya mungkin Pranata yang benar-benar impactful banget. Atau Okta lah. Iya sebenarnya target-target yang pasti tumbang gitu loh. Seandainya dia mau ngambil ke arah Dawn yang memang nantinya dia udah agak slow gitu kan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan Divine Judgment tapi dia nggak dapetin killnya, itu yang rugi banget. Karena bakal susah untuk nunggu di cooldown dari Divine Judgment-nya lagi. Apalagi kalau dia pakai flicker. Iya, itu bakal lebih lama lagi. 100 detik lah ya dengan Pull Yourself Together yang dibawakan. Tapi untuk saat ini DNS yang udah mulai tertinggal dari sekarang naturnya ke angka 4.000 nih. Pranata udah secure ke arah Wind of Nature. Dia bakal lebih sustain lagi dalam team fight. Dan sekarang Lord yang kedua, Lord yang sudah enhance muncul di Land of Dawn. Dan sebenarnya ini adalah minusnya Benedetta jungle sih. Dia nggak bisa mainin lane jauh. Ya, mungkin ya bisa-bisa aja sebenarnya dipaksa mainin lane jauh. Susah. Tapi ya satu hal, Lordnya harus hati-hati, harus dipantau terus. Dan jujur ya, dari game sebelumnya RRQ punya banyak PR di dalam Lord. Jadi mungkin inilah keuntungan yang bisa diambil oleh DNS. Yap, dan bahkan conceal sudah dilakukan. Okta mencoba untuk mengejar Daemon kali ini yang benar-benar di all in abis-abisan. Daemon hilang. Tidak ada pembawa retribution untuk DNS Hammersonic. Dan bahkan
dari Lordnya kali ini bakal coba untuk di reset aja terlebih dahulu. Tapi cicilan demi cicilan dari Pranata sekarang udah mulai mengkikis dari Lord tersebut. Tapi nampaknya dari DNS gak akan membiarkan begitu saja. Gangguan demi gangguan juga udah mulai terjadi. Dan bahkan Lord Mei kali ini dipaksa untuk mundur. Tapi Okta memberikan damage yang cukup besar. Peperangan terbagi, Cloud Arthur sudah diaktifkan. Tapi nampaknya Gilang di sana tertinggal di arah depan dengan HP yang gak terlalu banyak untuk Violence. Dan bahkan Donnya kali ini berfokus. Gilang untuk mundur ke arah belakang. Tapi shutdown didapatkan. Di mana Okta berhasil untuk dihilangkan. Tapi lihat, Lordnya bakal coba untuk teleport. Tapi ternyata Jason masih punya retribution sehingga Lord pun berhasil diamankan di tangan RQ. Begitupun dengan ada nyawa dari Lord Mei yang terkena decimation. Wow, Okta yang tadi bisa ditumbangkan hampir saja menjadi titik balik dari teman-teman DNS. Tapi ternyata untungnya dari Jason masih punya retribution yang sangat on point. Dapetin Lordnya, ditempel tadi sama Lord Mei. Dan sayang banget inisiasi yang tadi udah oke dari Lord Mei dengan konsilnya dan flicker ke bagian depan. Namun adanya go away yang sangat mengganggu tadi dari Pranata, membuat dia nggak bisa narik ke arah teman-temannya. Dan ya memang gara-gara Pranata pakai skin Jujutsu kali jadi jago ya. Benar, itu Megumi ya? Iya. Itu? Iya benar. Bagus banget loh. Dia Nobara Kugisaki. Oh Nobara, oh benar Nobara Kugisaki. Aku tanya nih Gojo Satoru doang. Iya. Aku punya soalnya. Oh yang Megumi itu yang Julian. Benar. Benar, tapi di sini Lord yang kedua sudah muncul, tapi lagi-lagi itu dia Shatter yang terkorek membuat Lord Mei terinisiasi, membuat dia harus berhasil untuk dihilangkan lagi. Dan Walker pun terkena dengan decimation. Satu base turret daerah tengah bakal coba untuk dipertahankan pula, tapi itu di damage pantulan dari Maya's Onyu juga Muddles-nya sakit banget, membuat dari DNS kali ini harus dipaksa melakukan defense di dalam satu base yang dimiliki. Base turret daerah tengah dan juga atas kali ini akan menjadi target operasi selanjutnya yang tanpa bisa lagi di defense terlalu lama. 4 player yang tersisa dari DNS Summer Sonic bakal coba untuk dikompetisi karena wave minion sekarang juga udah mulai berjalan. Base-nya akan menjadi target operasi, tapi nampaknya like the final blow masih cukup bisa nge-clear wave minion secepat-cepatnya dan menunggu Lord Mei hadir kembali untuk memperkuat. Defense ini dilakukan, tapi flickernya di-deny saja dengan satu buah Mortal Coil yang on point dari Jason. Wah sayang banget sih tadi. Seandainya dapat pun Jason masih punya immortal ya. Gue curiga bisa dibalikin lagi keadaannya. Tapi it's okay karena masih bisa ketahan lagi. Kali ini kita melihat dari RRQ nggak dikasih kendor sama sekali. Mereka mau best turret, go away-nya udah dibuka. Fokus mungkin ke arah objektif terlebih dahulu, namun gangguan demi gangguan dilakukan oleh teman-teman dari DNS. Bisa saja untuk dikejar kembali. Dibalikan keadaannya, masuk kali ini dari Lord Mei mencari target yang pas. Altar di timing yang sangat tepat kali ini Jason. Di bagian depan masih ada Walker yang tumbang pertama kali ini Demon. Dari bagian belakang coba untuk melakukan flankingnya, masih ada Violence. Dibanting lagi dari Demonnya. Masih bisa selamat nampaknya, dan Pranata yang menjadi korban kali ini. 4 member tersisa dari RRQ. Satu tukar satu, tapi memang lihat dengan HP yang gak terlalu banyak, RRQ dipaksa untuk mundur. Dicicil sedikit demi sedikit, dan itu dia banyaknya crowd control yang dimiliki oleh RRQ Sena. Membuat dari team fight-nya DNS agak sedikit terhambat ya untuk mengeluarkan research skill demi skillnya. Tapi flanking dan juga backstep yang dilakukan oleh Diamond ini udah mulai menjadi jawaban nih. Karena kalau tabrak depan susah. Susah banget. Tapi jujur ya, gue masih menunggu nih divine judgment yang bagus dari Lord Mei. Karena ketika Lord Mei dapetin target yang mahal seperti Pranata ataupun Okta, itu bisa game changing banget jujur. Dan kali ini Lordnya yang coba untuk di setup oleh teman-teman dari DNS terlebih dahulu. Karena di sana nggak ada Pranata ya, tapi lihat King Brian mencoba untuk langsung saja meniban bulan Falling Star Moon dari arah belakang. Don yang menjadi garda terdepan untuk teman-teman dari RRQ Sena bakal coba untuk diusir mundur lagi, dan King Brian ini benar-benar too strong, tapi satu hit terakhir lagi dari Torn Apart Memory membuat dari Don kali berhasil dihilangkan. Rovef dikeluarkan, Electro Final Blow kali dari Diamond mencoba untuk mengacak-acak lini belakang ini dimiliki teman-teman dari RRQ Sena, dan bahkan kali ini Jason yang menjadi garda terdepan memberikan damage yang cukup besar sehingga Violence mendapatkan killing spree-nya. Gilang berhasil untuk dieksekusi, tapi Jason memilih untuk mundur terlebih dahulu karena melihat adanya potensi Lord yang ketiga sekarang sudah akan mulai di setup terlebih dahulu. Oke, dan ini menjadi Lord yang gak lama-lama banget sebenarnya karena Pranatanya udah hadir. Dan kita melihat sosok Damon di bagian belakang coba untuk melakukan flanking. King Brian yang cukup tanky dan sudah mulai kelihatan. Dibanting lagi, Rock Wave-nya keluar namun tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Ini Violence PR banget sih sumpah. Dari tadi dia Earthshatternya selalu on point ya, onwardnya juga, dan bahkan di sana mencoba untuk membuat dari Lord Mei pun gak bisa bergerak terlalu luas. King Brian dipaksa untuk mundur terlebih dahulu, dan bahkan Lord Mei one last hit
gak bisa bertahan terlalu lama. Dan ini dia adu retribution, tapi Diamond berhasil untuk mendapatkan Lord tersebut. Sehingga dua player dari DNS Summer Sonic yang hilang akan bisa dibayarkan dengan dapatnya Lord yang ketiga. Wow, namun kondisinya nggak bagus juga sebenarnya, di mana Walker yang masih belum respawn. Sebentar lagi mungkin, namun mid lane harus dikit hati-hati juga. Menjadi di set yang sulit dan RRQ memilih untuk mundur, untuk nahan dulu dari bagian Lordnya karena mereka tahu fight nggak bagus untuk mereka. Dan bahkan sebenarnya Lordnya bakal didiamin dulu sih. Mereka mencoba untuk menginvasi dan seenggaknya mempersempit dari trading yang terjadi. Dengan Lord yang didapatkan oleh DNS, ditukar dengan lempar pembuff juga. Dan sekarang DNS dalam keadaan offense dengan adanya Diamond yang sekarang mencoba untuk memberikan adanya sedikit damage menuju ke arah Pranata. Tapi lihat cicilan demi cicilan dengan damage per second yang begitu besar. Diamond juga nggak bisa terlalu lama untuk melakukan hal tersebut sih. Dan kini King Brain sih buset ditempelin semua orang. Dan kali ini Lord Mei lagi-lagi bukan target yang tepat. Don yang ditarik, masih ada Altar yang sangat berguna kali ini. Violence yang sudah low banget, harus mundur dulu. Belum ada yang tumbang, Lordnya masih bisa di-defense oleh RRQ. Tapi kesempatan di mana inner turret di arah mid dan juga top ini menjadi sebuah turning back point sih untuk DNS Summer Sonic. Dan sekarang Diamond yang mencoba untuk nge-clear wave minion. Dan di sana ada satu berpikir untuk mundur ke arah belakang, tapi terkena airborne. Dan bahkan di sana Gilangnya Wind of Nature flicker ke arah belakang, gak bisa lagi bertahan karena di sana adalah damage magic yang gak bisa di-deny dengan Wind of Nature. 44 detik menuju Gilang hadir kembali dari DNS Summer Sonic. Mereka dipaksa untuk mundur secara teratur terlebih dahulu. Waduh, midnya masih ada minion nih. King Brian sih masih ada di depan ya, tapi Walker udah nggak punya pasif nih. Jadi dia udah nggak bisa buang nyawanya lagi. Demonnya udah langsung mundur. Dan sepertinya nggak boleh buru-buru juga dari RRQ. Karena kita tahu nih, clear power dari DNS ini cukup besar. Dan lihat Demon, dia langsung motong ke arah mid lane-nya. Oke. Ini benar-benar main disiplin banget ya, mencoba untuk nice. nggak mau terlalu memaksakan. Tapi King Brian mencoba untuk ngebait, berada di lini paling depan, menelan damage yang begitu banyak. Tapi King Brian masih terlalu tanky untuk bisa ditumbangkan secepat mungkin. Karena damage yang bisa numbangin King Brian secara instan mungkin dari Pranatanya sendiri, dan itu butuh waktu. Karena dia DPS bukan burst. Iya benar-benar nggak bisa langsung cepat dan harus berpuas dengan dapetin satu best turret saja dari RRQ di bagian bottom lane tadi. Best turret yang tersisa dari DNS. Balik lagi, kunci dari DNS ada di Lord Mei. Bukannya memberatkan ke satu pihak, tapi jujur Divine Judgment ini yang bisa merubah game. Mungkin teman-temannya tadi udah berusaha banget dapetin Lord dan sebagainya, dan kali ini open dilakukan oleh King Brian. Oke, King Brian yang benar-benar memberikan garda terdepannya, dan bahkan di sana ada satu inisiasi kembali. Rock Wave sudah mulai dikeluarkan, tapi Gilang yang ternyata terganggu dengan ada pergerakan dari Don di sana bakal coba untuk digaruk lagi dan bahkan gak bisa bertahan terlalu lama. Conceal play yang dilakukan oleh teman-teman dari RRQ akan mengembalikan keadaan karena King Brian di sana masih mencoba untuk menahan damage sebanyak-banyaknya, tapi King Brian pun gak bisa bertahan karena di sana ada 3 menit dan justru satu buah Ashura Aura ditunggu dan tidak bisa bertahan. Mega kill diamankan 3 player dari DNS Summer Sonic berhasil dihilangkan, tapi lihat ada satu buah cut yang dilakukan oleh Diamond membuat nantinya dari minion yang berjalan ini nggak bakal menjadi satu buah tambahan pressure yang diamankan oleh DNS Summer Sonic. Oh, dia tahu dia nggak bisa, kalau dia nge-cut ini bakal kalah. Dan kita lihat wave di bagian bottom lane yang sudah mulai datang. Oke, dan ini agak cukup berbahaya. Walker sendirian mencoba untuk mencari lagi, tapi walaupun Okta yang tertumbangkan, Diamond gak dikasih pulang, dan ini dia kemenangan didapatkan oleh RRQ Seda dan game yang ketiga akan segera terjadi.